Persebaya produktif di pertandingan berikutnya. Persebaya masih seret gol di Super League 2025-2026, hanya mencetak 1 gol dari 2 pertandingan. 1 gol itu tercipta saat Persebaya menang 0-1 dari Persita Tangerang di Stadion Indomilk Arena. Catatan kurang bagus bagi Persebaya yang musim ini mendatangkan sejumlah pemain asing baru, termasuk strikernya Mihailo Perovic. Namun, pelatih Persebaya, Eduardo Perez, secara tegas menyebut masih sangat yakin timnya bisa tampil lebih produktif. Kami memang baru mencetak 1 gol, tapi saya akan khawatir jika kami tidak menciptakan peluang, kata Eduardo Perez. Melihat banyaknya peluang yang tercipta, pelatih asal Spanyol itu sangat yakin di pertandingan berikutnya, Persebaya akan tampil lebih produktif. Pertandingan terdekat, Persebaya akan menjamu Bali United di Stadion Gelora Bung Tomo, JBT, Surabaya. Kami memiliki banyak pemain bagus di depan. Kami memiliki pemain yang akan mencetak banyak gol. Saya tidak ragu, tegas Eduardo Perez. Keyakinan Eduardo Perez terjadi karena menilai tim terus berkembang, termasuk laga terakhir bisa menang dengan catatan clean sheet. Terkadang, pertandingan di liga ini sangat sulit, terkadang pertandingannya terbuka. Tetapi saya pikir kami mampu di semua aspek permainan, jadi sangat bahagia, pungkas Eduardo Perez. Persebaya permanenkan Dejan Tumbas di posisi bek sayap kiri. Pelatih Persebaya, Eduardo Perez, memberi sinyal akan permanenkan Dejan Tumbas sebagai bek sayap kiri. Ia menyampaikan hal tersebut setelah melihat performa apik Dejan Tumbas di 2 laga awal Super League 2025-2026. Bahkan, pada laga-laga itu, Dejan Tumbas bermain sejak awal pertandingan dan bermain penuh selama 90 menit. Meski posisi utamanya striker, Dejan Tumbas sukses menjalankan tugas di posisi bek sayap kiri. Tumbas adalah tipikal pemain yang diinginkan semua pelatih di tim. Kami punya banyak pemain seperti Rivera, juga bisa bermain di berbagai posisi, kata Eduardo Perez. Dejan Tumbas didatangkan ke Persebaya pada pertengahan musim lalu sebagai seorang striker, namun di bawah racikan Paul Munster, Dejan Tumbas dimainkan sebagai penyerang sayap kanan, lalu gelandang serang juga gelandang bertahan. Terbaru, di bawah asuhan Eduardo Perez, Dejan Tumbas dimainkan sebagai bek sayap kiri. Sebenarnya di Persebaya sudah ada bek sayap kiri, yaitu Mikael Tata. Juga ada beberapa pemain yang bisa dimainkan di posisi tersebut, seperti Koko Ari, penyembuhan cedera, dan Rahmat Irianto. Bagi seorang pelatih, ini kabar terbaik karena pemain bisa ditempatkan di posisi manapun, karena pemain ini bisa bermain sempurna di sana, terang Eduardo Perez. Namun, belum dijawab secara tegas apakah laga terdekat saat Persebaya menjamu Bali United di Stadion Gelora Bung Tomo, GBT, Dejan Tumbas kembali bermain di posisi bek sayap kiri. Memiliki pemain serba bisa, yang bisa bermain di berbagai posisi dan melakukannya dengan sangat baik. Betapa senangnya saya dengan pemain seperti ini, pungkas Eduardo Perez. Akankah Bali United jadi korban selanjutnya? Persebaya Surabaya bangkit dari keterpurukan setelah meraih kemenangan tandang 0-1 atas tuan rumah Persita Tangerang. Sebelumnya pada pekan perdana, tim berjuluk Green Force ini takluk 0-1 di kandang sendiri dari tim promosi Persim Yogyakarta. Pasca pertandingan, pelatih Persebaya, Eduardo Perez, mengakui laga ini begitu ketat karena kedua tim sama-sama ingin meraih kemenangan perdana. Laga berlangsung ketat karena kedua tim punya tekad yang besar untuk menang. Tapi kami bisa memanfaatkan sisi lain lapangan sehingga bisa meningkatkan efektivitas serangan dan menghasilkan gol di babak pertama, ujar Coach Edu. Ia tidak menyanggah bahwa ia meminta skuadnya lebih bertahan terutama mendekati akhir laga karena Persita lebih berani menyerang. Pada akhirnya kami melakukan langkah bertahan terutama menjelang laga berakhir. Mereka keluar menyerang, termasuk melakukan variasi umpan-umpan lambung. Jadi kami harus beradaptasi sehingga kami meraih 3 poin, imbuhnya.
Sementara itu, pencetak gol Francisco Rivera bahagia mampu membawa timnya bangkit dan langsung meraih kemenangan setelah kalah di laga perdana. Seperti yang saya katakan kemarin, saya bersama rekan-rekan telah mempersiapkan dengan baik setelah kalah dari PSIM, dan kami menargetkan 3 poin. Puji Tuhan target itu bisa tercapai, ujar Rivera pasca laga. Meski dinobatkan sebagai man of the match, ia tetap merendah dan menegaskan bahwa pemain terbaik dalam laga ini adalah seluruh penggawa Persebaya. Kami semua berjuang keras hingga laga berakhir dan berujung kepada kemenangan tim ini. Sehingga bagi saya pemain terbaik laga ini adalah seluruh pemain Persebaya, pungkasnya. Kemenangan ini tentu menjadi modal positif bagi Green Force untuk menjalani pekan ketiga di kandang sendiri, Stadion GBT Surabaya dengan menghadapi Bali United pada 23 Agustus mendatang. 2 laga Perovic masih tumpul, pelatih Edu Perez pasang badan. Sudah 2 pertandingan eser striker asing Persebaya Surabaya Mihailo Perovic masih belum menunjukkan kehandalannya. Mihailo Perovic sudah menjalani 2 pertandingan di Super League 2025-2026. Saat Persebaya kalah 0-1 dari PSIM Yogyakarta, Mihailo Perovic bermain selama 76 menit. Sementara saat Persebaya menang 0-1 dari Persita Tangerang, Mihailo Perovic bermain 90 menit. Meski striker berpaspor Montenegro itu belum mencetak gol 2 pertandingan awal bersama Persebaya, pelatih Persebaya Eduardo Perez tetap percaya pada kemampuan striker asingnya Mihailo Perovic. Soal Mihailo, saya sangat-sangat senang dengannya, kata Eduardo Perez. Terkait belum mencetak gol, pelatih asal Spanyol itu menilai karena Mihailo Perovic belum dalam kondisi terbaik karena telat bergabung dengan tim. Dia datang agak terlambat daripada pemain lain karena kami baru merekrut, saya rasa di minggu kedua atau ketiga pramusim, kata pelatih berusia 48 tahun itu. Eduardo Perez sangat yakin pada saatnya Mihailo Perovic akan produktif dan membantu tim Persebaya meraih prestasi. Tapi Mihailo akan memberi kami banyak kabar baik dan saya 100% percaya padanya, pungkas Eduardo Perez. Persebaya Surabaya berhasil mengalahkan Persita Tangerang dalam pertandingan pekan kedua Super League 2025-2026. Green Force mendapatkan 3 poin pertamanya berkat kemenangan tipis 1-0. Francisco Rivera jadi pahlawan kemenangan Persebaya Surabaya. Dia mencetak satu-satunya gol kemenangan Green Force di babak pertama, sekaligus jadi pencetak gol perdana tim di Super League 2025-2026. Sebagai tuan rumah, Persita langsung mencoba tampil mendominasi